Ya Allah ya Rabbi Karim, walau aqtaha, dan apabila memberikannya malikul mal, pemilik harta, pada zakat, zakata maksudnya memberikan zakat, walawil fitrah, walaupun adanya zakat itu zakat fitrah, baik fitrah maupun mal. Ta'aluknya akta likafirin, pada orang kafir, likafirin pada orang kafir. Wala farqa fil kafirina ayyakuna asliyan aw murtadan, baik dia kafir asli maupun murtad. Auman, atau pada seseorang bihi, yang itu baginya rikun, adapun sifat budak, atau pada orang yang memiliki sifat budak, walau mubah adar, walaupun adanya man itu budak mubaat, ghaira mukatabin, yang selain mukatab. Atapnya al hashimiyin, atau memberikan kepada Bani Hashim, al mutalibiyin, atau kepada Bani Mutalib. Apabila pemilik harta memberikan zakatnya baik fitrah maupun mal, pertama kepada orang kafir, yang kedua kepada budak, yang ketiga kepada Bani Hashim, yang keempat keturunan Bani Mutalib, au maula, atau kepada orang yang dimerdekakan, lahuma, bagi Bani Hashim wa Bani Mutalib, maula dari Bani Hashim dan Bani Mutalib. Jawabnya lau aqaha lam yaqa, maka tidaklah menjadi apa ma'aqta anis zakati, dari zakat, maka hal tersebut tidak menjadi harta zakat. Ya, secara otomatis kewajiban zakatnya masih ada, apa yang dia keluarkan ya berarti bukan berupa harta zakat. Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada pertama orang kafir, maka harta zakatnya tidak mencukupi, berarti orang tersebut belum bayar zakat. Atau membayar zakat kepada orang yang memiliki sifat rikun, juga sama, ya, belum memenuhi dari membayar zakat. Atau membayar zakat kepada Bani Hashim atau Bani Mutalib, yaitu dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, para syarif, para sayyid, ya, nanti berikan zakat kepada mereka. Nah, zakat Anda itu belum terpenuhi, ya. Atau kepada maulanya, ya, lam yaqa aniz zakah, maka itu semua yang kalian keluarkan tidaklah berupa zakat, atau belum memenuhi dari pengeluaran zakat. Alasannya kenapa? Li'anna syartal akhdi, li'anna syartal akhidi, ya, karena syarat orang yang mengambil zakat itu al-islamu, yang pertama Islam. Syarat penerima zakat yang pertama dia harus Islam. Wa tamamul hurriyati, dan sempurnanya sifat merdeka, dia harus merdeka. Wa adamu qawnihi, dan tidak adanya akhir
orang yang mengambil zakat itu Hasyimian yang berbangsa Bani Hashim, wala Muthalibian dan juga tidak Bani Muthalib. Dia bukan keturunan dari Bani Hashim dan bukan keturunan dari Bani Muthalib. Yang pada intinya mereka dzurriyyah Nabi Sayyid Wasyarif itu tidak boleh menerima zakat. Apabila Anda memaksakan memberikan zakat kepada mereka, zakat Anda tidak sah. Ya. Wa ini qata'a, walaupun terputus atau telah terputus anhum dari Hasyimin au Muthalibin apa khumusul khamsi, seperlimanya harta ghanimah. Apa khumusul khamsi, seperlimanya harta ghanimah. Berlandaskan mereka para dzurriyyah Nabi tidak berhak menerima zakat li khabari, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, inna hadhihi shadaqati, sesungguhnya sedekah ini zakawati, maksudnya zakat-zakat yang Anda keluarkan itu innama hiya, sesungguhnya az-zakawat hadhihi sadaqah itu awsahun nasi, kotoran-kotoran manusia. Ya, zakat itu merupakan awsah, kotoran dari diri kita bersihkan dengan zakat fitrah. Dari harta kita bersihkan dengan zakat mal. Berarti yang kita keluarkan itu kotoran, maka kotoran tidak layak diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wali annaha, dan karena sesungguhnya az-zakawat, ya, hadhihi sadaqah itulah tahillu, tidaklah dihalalkan apa hadhihi sadaqah li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, wala li alihi, dan juga tidak bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, berkata sahabat Syekhuna, guru kami, wa zakatu, pada ucapan az-zakah, wa zakati, dan itu seperti halnya zakat, wa zakati, dan itu seperti halnya zakat, kullu wajibin, adapun setiap yang wajib. Karena para dzurriyyah Nabi juga nggak boleh menerima hal-hal yang wajib. Karena dari seperti nazar, nanti punya nazar kalau begini-begini pengen ngasih ke dzurriyyah Nabi, nggak boleh. Ya, karena itu sama seperti zakat. Wal kafarah, dan juga kafarah, nggak boleh Anda membayar kafarah dari apa yang Anda lakukan kepada dzurriyyah Nabi, nggak boleh. Ya, bikhilafit tatawu'i, berbeda dengan sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah sunnah Anda berikan ke dzurriyyah Nabi boleh. Ya, wal hidayah wal hadiyati, dan hadiah Anda berikan hadiah kepada dzurriyyah Nabi boleh. Ya. Jadi yang boleh diberikan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad dari Sayyid para syarif, yaitu sedekah atau hadiah, sedekah sunnah atau hadiah. Sedangkan yang wajib seperti zakat, nazar, kafarah itu nggak boleh, karena itu merupakan awsahun nas, kotoran dari manusia. Ya, dan tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Au ghaniyin, atapnya ya, diberikan kepada orang kafir, diberikan kepada budak, diberikan kepada Bani Hashim, Bani Muthalib. Au ghaniyin, atau memberikannya malikul mal, pemilik harta, pada orang kaya. Zakatnya diberikan kepada orang kaya. Wa huwa, adapun ghani, orang kaya siapa?
Kriteria orang kaya itu orang lahu yang itu baginya kifayatul umri, adapun kecukupan untuk satu umur, kecukupan dia untuk satu umur, al-ghalibi yang umum, dia punya banda sekiranya untuk seumur hidupnya cukup, punya tabungan 1 M ya, punya usaha untuk masa depannya sampai tua cukup, tuh orang kaya namanya ya. Alal asohi, menurut kaul yang asoh, wakila, dan ada yang mengatakan siapa orang kaya, man, adapun ghani itu orang, man adapun ghani itu orang, lahu yang itu baginya kifayatu sanatin, adapun kecukupan 1 tahun. Orang yang mempunyai tabungan kecukupan ya sekiranya untuk hidup 1 tahun, tuh dikatakan orang kaya. Awil kasbu, atau orang yang memiliki pekerjaan al-halalu yang halal, al-laiku yang pantas. Tuh, orang-orang kaya tuh punya pekerjaan yang halal yang laik, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Au makfiin, atau memberikannya malik pada orang yang dicukupinya, pada orang yang dicukupi binafaqati qaribin, dengan nafkah kerabat, min aslin, dari orang tua, au far'in, atau anak, au zaujin, atau suami ya, memberikan zakat kepada orang tua kita, atau memberikan zakat kepada anak kita, cucu ke bawah, farok, asal berarti ke atas, kakek, nenek ya, atau ya zauj, pasangannya. Bikhilafil makfiyi, berbeda dengan orang yang dicukupi tapi binafaqati mutabarrain, dengan nafkah orang yang berbuat baik karena Allah ya, bukan kewajibannya dia memberikan nafkah, tetapi dia memberikan nafkah karena memang tabarruk, untuk berbuat baik karena Allah, dibantu tuh perekonomiannya tiap hari ya. Jawabnya lam yujzi, maka tidaklah mencukupi, abadalika ma'aqahu anis zakati, dari membayar zakat. Maka bagi si pemilik harta ketika membayar zakatnya pertama kepada orang kaya ya, atau kepada orang yang dinafkahinya, ke orang tuanya, ke anaknya, atau ke istrinya, maka zakat yang dia keluarkan itu tidak mencukupi dari mengeluarkan zakat. Berarti orang tersebut belum membayar zakat, karena yang dia keluarkan itu bukan berupa zakat, karena nggak sah ya, maka berubah menjadi sedekah sunnah. Pahami nih, di dalam kita mentasawufkan zakat kita, lihat dulu dia berhak atau tidak menerima zakat, yaitu para mustahik dari asnafuz zakat yang ada 8 ya, sama seperti tadi memberikan zakat kepada non muslim nggak sah zakatnya, memberikan zakat kepada Bani Hashim nggak sah, kepada Bani Muthalib nggak sah, begitu juga kepada orang kaya nggak sah, sama seperti memberi zakat kepada orang tua kita atau anak kita, itu juga tidak sah. Lam yujzi abdalika, maka tidaklah mencukupi abadzalika ma'aqahu, zakat-zakat yang telah engkau keluarkan, anis zakati, dari zakat. Wala tata'adda, dan tidaklah mencukupi atau tidak sampai apa zakat
bidzalika dengan iqta, wala tata'adda dan tidaklah sampai zakah bidzalika dengan iqta memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang tidak berhak, ya. In kana apabila adanya siapa ad-dafi'u orang yang memberikan itu al-maliku pemilik harta. Kalau yang memberikan dia langsung, berbeda nanti kalau yang memberikan seorang imam. Wa in dhanna walaupun menyangkanya siapa malik istihqaquhum pada berhaknya man aqtahu orang-orang yang dia berikan, walaupun dia menyangka bahwa orang-orang tadi itu berhak untuk menerima zakat, namun ternyata mereka adalah bukan orang-orang yang berhak, maka zakatnya tidak sah. Dalam artian dia belum menunaikan kewajiban zakat. Apabila dia memberikan zakat, ya, dengan dirinya sendiri, ghayatan bi adamil ijza'ihi nakana adabu al-malik, ya. Berbeda nanti ketika yang memberikan zakat adalah seorang imam, ya, ternyata imam amil zakah memberi kepada misalkan orang kaya, maka zakat yang sudah kita keluarkan kepada badan zakat dari Basnas itu sah, ya, karena yang memberikan adalah bukan kita, karena kita mewakilkan. Summa ingkana kemudian apabila adanya siapa ad-dafi'u orang yang memberikan. Summa ingkana kemudian apabila adanya siapa ad-dafi'u orang yang memberikan. Bidanil istihqaqi dengan prasangka berhaknya muqta orang yang diberikan itu al-imamu seorang imam, ya, dengan prasangka dari inisiatif seorang imam, maka bari'a maka terbebas siapa al-maliku pemilik harta, wala yadmanu dan tidaklah menanggung mengganti, wala yadmanu dan tidaklah mengganti siapa al-imamu imam, nggak perlu mengganti, tapi bal yustaridu akan tetapi, ya, memintalah kembali siapa imam al-madhu'a pada harta yang telah diberikan. Maka boleh bagi seorang imam untuk menarik kembali tuh harta zakat yang telah diberikan, bukan pada tempat-tempatnya, bukan pada mustahiknya. Ternyata yang diberikan bukan orang yang berhak, orang kaya, ambil lagi boleh, ya, bagi seorang imam. Wama adapun perkara istaraddahu yang menarik kembali siapa imam pada apa yang sudah diambil lagi oleh imam dari orang yang bukan berhak, itu sorofahu memberikanlah siapa imam pada yang tadi sudah diambil lagi lil mustahiqina pada para mustahiquz zakat, ya. Boleh, ya, jadi pemerintah itu juga boleh menarik bantuan yang tidak tepat sasaran. Zakat juga seperti itu, ya, ketika pembagian zakat ternyata yang menerima bukan orang yang berhak, orang kaya, mampu, boleh seorang imam untuk menarik kembali apa yang telah diberikan kepada yang berhak. Sama seperti pembagian sembako, bantuan dari pemerintah, kan banyak tuh orang-orang yang seharusnya berhak tapi nggak dapat, yang nggak berhak malah dapat. Nah itu RT boleh tuh tarik lagi, ya, kasih yang tidak mampu, yang berhak.
seperti itu. Amman adapun orang lam yaktafi yang tidak bisa mencukupi bin nafaqati dengan nafaqah al wajibati yang wajib, lahu bagiman min zaujin dari zauj au qaribin atau kerabat, fayu'tihi itu fayu'tihi maka berikanlah pada man lam yaktafi siapa al-munfiku orang yang memberikan nafkah, wa ghairuhu dan selainnya munfik ya. Sedangkan orang-orang yang tidak cukup dengan nafkah wajib ya dari suami ya, dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri atau anak-anaknya ya dari nafkah wajib, atau kerabatnya dari orang tua dan lain sebagainya, maka berikanlah kepadanya ya orang-orang yang memberikan nafkah atau yang hatta bil fakri, sehingga dengan sifat kefakirannya. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil makfi bagi orang yang dicukupi biha dengan nafaqatul qarib ya, apa al-ahdu mengambil bagian. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil makfi bagi orang yang dicukupi biha dengan nafaqatul qarib, berarti orang tua atau anak, boleh mengambil bagian tapi bighairil maskanati dengan selain sifat miskin wal fakri dan sifat fakir. In wujida apabila didapati atau didapati apa ghairul maskanah awil fakri fihi di dalam makfihi. Jadi boleh orang tua atau anak mengambil zakat dari kita, tetapi posisinya bukan sebagai miskin atau fakir. Ini kita orang kaya ngeluarin zakat 1 M. Orang tua kita boleh mengambil bagian tapi bukan atas nama miskin atau fakir, tapi dengan atas nama selainnya. Kalau memang ada misalkan ibnu sabil, apalagi ya mu'allaq. Tapi kalau atas nama miskin nggak boleh ya orang tua, karena mereka berada dalam tanggung jawab kita nafkahnya. Atau anak kita orang kaya, kita ngeluarin zakat 1 M, anak kita boleh mengambil bagiannya tetapi dengan jalur bukan miskin dan jalur yang lain, berarti misalkan ibnu sabil atau lainnya. Kalau miskin fakir nggak boleh, karena dia menjadi tanggung jawab kita, makannya, kesehariannya dan sebagainya, itu tanggung jawab kita. Boleh mengambil tapi bighairil maskanah wal faqr ya, dengan selain jalan miskin dan jalan fakir. Berarti apa ya, asnaf yang lainnya kalau ada pada di in wujida bihi hatta miman, sehingga boleh ya mengambil dari orang, mengambil zakat dari orang, talzamu yang wajib bagi man apa nafaqatuhu, nafaqahnya makfi, boleh dia mengambil bagian dari orang yang memberikan nafkah darinya ya, itu tadi orang tua atau anak, kalau dia posisinya bukan mengambil dari jalur miskin dan jalur fakir. Kalau mengambilnya dari jalur fakir atau miskin nggak boleh. Kita kaya, orang tua kita miskin, ngambil bagian zakat jalur miskin nggak sah. Zakat yang kita keluarkan tidak sah, karena orang tua kita itu tanggung jawab kita, bukan kita berikan zakat, tapi yang wajib kita berikan nafkah untuk orang tua. Dia boleh mengambil zakat kita tapi melalui jalur non fakir non miskin, berarti jalur lain dari itu, misalkan amil, ibnu sabil, yang mu'allaf dan lain sebagainya. Ini pahami. Jadi
Anda bayar zakat ke orang tua nggak sah, Anda bayar zakat ke anak nggak sah, karena mereka orang-orang yang berada dalam tanggung jawab Anda, ya. Wayung dabu dan disunahkan lizojati bagi istri apa ikta'u zawjiha memberikan pada suaminya zaujah min zakatiha dari zakatnya zaujah. Nah kalau istri kaya boleh dia memberikan zakat dia kepada suaminya, ya boleh. Tapi kalau suami kaya memberikan zakat kepada istrinya nggak boleh, karena istri itu tanggung jawabnya di dia. Punya bini kaya, ya minta aja zakatnya, ya buat ente usaha. Lo bayar zakat ke anak aja sini neng, ya buat usaha. Sunnah hukumnya bagi seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya, hatta bil fakri, walaupun ya sampai dengan sifat miskin, boleh melalui jalur kemiskinan, jalur fakir. Kalau tadi kan nggak boleh jalur fakir dan jalur miskin, yaitu anak dan orang tua atau orang-orang yang dinafkahi, ya seorang suami istri ya nggak boleh ngambil zakat dari suaminya melalui jalur miskin dan jalur fakir, karena dia orang yang punya tanggungan memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau suami mengambil zakat dari istri boleh, walaupun melalui jalur fakir wal maskanati dan jalur miskin. Wa ini fakoha, dan walaupun memberikan nafkahnya zauj pada zaujah, walaupun suaminya memberikan nafkah pada istrinya. Alaiha atas zaujah, tetap diperbolehkan, bahkan hukumnya sunnah, ya kenapa? Ya agar suami itu ya bisa diangkat derajatnya, ya dengan diberikan zakat dari istrinya, digunakan untuk usaha modal, ya. Qala berkata siapa syekhuna guru kami, wallazi adapun pendapat yadharu yang jelas apa allazi itu anna qaribahu sesungguhnya kerabatnya makfi orang yang ditanggung nafkahnya al-musiro yang kaya. Siapa qarib? Itu lawim tanah apabila menolak siapa qarib minal infaqi dari memberikan nafkah alaihi atas makfi, wa ajaza dan tidak mampunya makfi anhu dari qarib bil hakimi dengan lantaran hakim, ya nggak mampu ajukan ya tuntutan di hadapan hakim bahwa dia ini orang yang wajib diberikan nafkah kepada orang tersebut. Iya maka diberikanlah ya siapa makfi pada zakat hina idin ketika kasus imtana'a minal infaqi alaihi, ya misalkan orang tua ya hidupnya susah, nah punya anak kaya, tapi anaknya nggak mau memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sudah melalui jalur pengadilan, ternyata juga pengadilan tidak memutuskan untuk wajib memberikan nafkah tiap bulan. Maka orang tua tersebut ini boleh mengambil bagian zakat melalui jalur miskin atau fakir dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena dia tidak diberikan nafkah. Tadi kan di atas kasusnya seorang tua atau anak tidak berhak mengambil zakat dari anaknya melalui jalur miskin dan jalur fakir, karena orang tua atau anak ini menjadi tanggung jawab makfi yang dinafkahi, ya nggak boleh. Nah kasusnya ini anaknya atau qaribnya ya yang kaya ini nggak mau memberikan nafkah,
Maka ketika kasus seperti itu dia boleh mengambil zakat melalui jalur miskin atau fakir, ya, karena dia tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah yang harus dipenuhi. Maka bagi orang tersebut diberikan siapa? Makfi pada zakat hina idin ketika kasus imtana minal infak, ya, ditahaqqaqa fakrihi, karena menjadi pastinya atau nyatanya kefakirannya, makfi au maskanatihi atau kemiskinannya, makfi al-ana pada waktu itu, karena udah jelas-jelas miskin, nggak ada yang menanggung, ya, dari nafkah kesehariannya. Maka orang tersebut boleh atau berhak menerima zakat melalui jalur fakir dan jalur miskin, ya, pahami. Faidatun, satu faidah. Afta berfatwa siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fi balighin, di dalam anak yang sudah balik, tarikan yang meninggalkan lissolati pada sholat, kaslan karena malas, kaslan karena anahu, bahwa sesungguhnya balik itu layak baluha, tidak boleh menerima siapa balik pada zakah, lahu bagi balik, illa waliyuhu, kecuali walinya balik. Anak yang sudah dewasa berarti sudah balik, yang meninggalkan sholat karena dasar malas, baginya tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat secara langsung, tetapi melalui perwakilan walinya, karena sholat aja dia mudah ditinggalkan. Dikhawatirkan kalau kita beri langsung ke orang tersebut, ke anak tersebut, duitnya ya digunakan bukan pada tempatnya, karena orang tersebut sholat aja mudah tinggalkan. Mendingan kasih ke orang tuanya untuk kebutuhan anak yang sudah dewasa tadi nih. Berarti kan ukuran anak SMP, SMA. Ini kalau anaknya bader sholat ditinggalin, ya berhak dia menerima zakat, tapi jangan berikan ke dia langsung, berikan ke orang tua. Bicara zakat anak yatim nih misalkan, ya, anak yatim bader, ini kalau dikasih langsung ke dia ini duitnya habis buat MPS, habis buat main kasih ke orang tuanya, biar orang tuanya yang ngatur. Itu caranya. Jangan mentang-mentang anak yatim dikasih ke dia duitnya habis buat yang kagak. Apa yang kita berikan berarti disia-sia. Harus cerdas, ya. Aslan annahu la yaqbaluha lahu illa waliyu. Ai kasobiyin, maksudnya seperti halnya anak kecil, wa masjudunin, dan orang gila. Walaupun dia sudah balik, tapi dihukumi seperti anak kecil atau orang gila, karena anak tersebut yang sudah balik tadi, ya, sholat saja mudah bagi dia ditinggal. Fala yu'ta, maka tidak boleh diberikan zakat lahu pada balik tarikan lis-sholah, anak yang sudah balik yang meninggalkan sholat kaslan karena in ghaba, walaupun tidak ada, ya, siapa walinya balik, walaupun walinya ini, ya, lagi nggak ada misalkan, berikan saja ke saudaranya yang lain dititip, biar bisa diatur itu keuangannya, jangan langsung ke anaknya, ya. Khilafan, berbeda dengan pendapat liman bagi ulama zamahu, yang menyangka siapa man pada iqta, berbeda dengan pendapat ulama yang memperbolehkan. Tapi alangkah baiknya kalau memang dia ada walinya, berikan ke walinya, biar nanti yang mengatur untuk biaya keseharian dan pendidikannya. Kalau langsung ke anaknya, dikhawatirkan digunakan untuk yang tidak dihambur-hamburkan, ya. Kebanyakan seperti itu, ya, kebanyakan seperti itu. Bi khilafi ma law tara'a,
Nah ini berbeda dengan masalah ketika baru datangnya, apa tarkuhu meninggalkannya, baliklah pada sholat. Nah, berbeda kalau memang ini anak yang sudah baru dewasa meninggalkan sholatnya emang baru sekali dua kali, ya bukan sering, ya sering hadir ke majelis, ya. Baiklah, ya. Laha pada sholat au tabdiruhu atau menyia-nyiakan hartanya balik, ya. Sesekali dia ngajak temennya makan, ya, poya-poya, tapi nggak sering. Walam yuhja dan tidak ditahan pentasarupannya, siapa balik alaihi balik, ya. Orang yang dihajar itu orang yang ditahan pentasarupannya seperti anak kecil, orang gila. Itu tasarufnya itu dikontrol oleh walinya, ya. Nggak boleh kita memberikan langsung duit haknya dia kita berikan. Anak yatim baru umur 6 tahun 7 tahun, bapak emaknya meninggal kasih semua bandanya, nggak boleh, karena dia adalah mahjur. Anak-anak yang masih pentasarufannya itu dikontrol, berarti dengan yang mengontrol itu bisa walinya atau dari, ya nanti di situ kodi yang mengatur. Kalau sampai kapan? Sampai dengan anak tersebut betul-betul bisa mentasarufkan harta dengan baik. Ini penting. Bainahu maka sesungguhnya balik. Nah balik yang memang meninggalkan sholatnya jarang-jarang istilahnya, ya. Dan tidak menyia-nyiakan hartanya, itu yang baldoha boleh mengambil siapa balik pada zakat. Kalau potongannya kayak santri, nah begini boleh, ya potongannya kayak santri, sholatnya rajin, ya duitnya betul-betul diatur sebaik-baiknya, ya. Maka kalau mau ngasih zakat langsung aja ngasih ke santri nih buat zakat kaliannya, karena potongan-potongan yang, ya nggak mudah untuk meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan harta. Nah kalau anak-anak yang badar jarang sholat, jangan kasih ke dia, kasih ke wali. Nah, ini maksudnya, ya dilihat-lihat kalau mau ngasih duit ke orang, lihat orangnya, ya bukan berarti kita jangan ngasih ke dia, kasih kalau memang dia orang yang berhak menerima zakat, ya tapi melalui walinya misalkan, ya. Kalau memang orang tersebut ini kayaknya nggak bisa mengatur keuangan, kalau dikasih duit banyak, yang ada dia dibuat poya-poya, ya dibuat poya-poya, maka jangan kasih ke dianya, tapi kasih melalui walinya. Nah kalau ini anak bisa mengatur dengan baik, ya udah kasih langsung ke dia. Pak Inahu, ya betul, nah, boleh kasih ke dia langsung. Wayan juzu dan diperbolehkan pada puha memberikan zakat li fasikin pada orang fasik, boleh juga orang fasik, ya illa in ulima, kecuali apabila telah diketahui apa anahu sesungguhnya fasik itu yastainu menggunakannya fasik biha dengan harta zakat ala maksiatin atas maksiat. Kalau kasusnya seperti itu, ya payah rumu, maka diharamkan abadahu memberikan zakat kepada fasik. Wa in ajza'a, walaupun mencukupi dari zakat, boleh kita memberikan zakat kepada orang fasik, ya orang fasik, ya akhlaknya jelek, ya omongannya kasar, atau orang fasik itu ya nggak punya budi pekerti, urak-urakan hidupnya, ya boleh, ya kecuali kalau memang dipastikan nih orang fasik kalau kita kasih duit digunakan untuk maksiat, baru hukumnya walaupun cukup untuk membayar zakat sah zakatnya, tapi zakatnya sah tapi hukumnya haram. Kalau memberikan zakat kepada orang fasik yang memang nyata-nyata duitnya itu digunakan untuk bermaksiat, boleh Anda berikan ke orang-orang yang pengamen jalanan, silakan.
Ya, pengamen jalan kan macam-macam modelnya, ada orang butuh dia, ya seperti itu. Kasih aja, pengemis pun kasih. Ya kalau memang kita nggak memastikan duitnya untuk apa, ya kalau benar-benar pasti itu duitnya buat maksiat haram, ya Anda memberikan kepada mereka. Tatimmatun fi kismatil ghanimah wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca.